Oke, gue udah menjanjikan untuk bikin review tentang jam tangan ini adalah Casio MW600, satu varian dari Casio HD. Cuman kayak gue kelupaan karena gue ke distract pakai jam Swatch selama 2 minggu lebih. Ini jam memang menurut gue sih emang oke banget sih buat sebuah jam tangan daily gitu. Nah tapi gue juga inget akhirnya sama jam tangan ini karena jam tangan ini itu menurut gue cukup apa ya, bisa dibilang buat harganya sih lumayan banget gitu. Walaupun gue belum pakai sampai kayak 2 minggu, mungkin kayak baru 3 hari 4 hari secara full gitu ya, begitu unboxing jam tangan ini terus pakai terus. Tapi kayak gue bisa menyimpulkan setelah berapa lama pakai, apakah jam tangan ini layak dibeli atau enggak gitu. Dan buat kalian yang mau singkat aja, intinya di jam tangan layak untuk dibeli untuk harganya cuman mungkin 300 ribuan ke bawah ya, gue lupa deh, pokoknya sekitar segitulah. Jadi ya, buat kalian yang mau denger penjelasannya, sekarang bakal gue jelasin review tentang jam tangan Casio MW600 ini nih. Nah ya, pertama kita bahas dulu untuk ukuran dari jam tangan. Jam tangan itu ukurannya nggak gede ya kan, nggak gede, tapi bukan yang sekecil kayak misalnya gue ambil jam tangan ya. Misalnya kayak Casio MQ. Ini MQ itu bener-bener kalau dibanding kedua ini emang agak beda jauh gitu, beda jauh dari ukurannya tuh kalau misalnya lihat ya. Jauh banget, MQ itu jauh lebih kecil. Ini nggak berasa kecil sebenarnya sih, tapi dibilang gede juga nggak. Jadi ya gue rasa sih di level medium. Nggak segede MRW 200H juga, tapi nggak sekecil MQ gitu. Jadi ya, ya antara kedua jam tangan itulah pastinya ya kan. Itu yang gue suka. Tebel, gue rasa sih nggak tebel ya. Begitu dipakai di tangan sebenarnya dia ya biasa aja sebenarnya sih. Nggak tebel-tebel amat. Dibilang tipis juga enggak gitu. Jadi ya medium-medium aja. Pokoknya ukuran nih jam tangan menurut gue sih medium lah. Gede-gede amat enggak, dibilang gede enggak, dibilang kecil enggak, ya di antara-antara gitu lah. Untuk bentuk sebenarnya sih ini jam tangan ya cukup tactical ya, gue bilang sih sporty ya. Kalau misalnya lihat dia ada semacam kayak bulir-bulir mungkin ya, bisa dibilang texturized gitu ya. Jam tangannya jadi berasa tactical sih gue rasa sih ya. Bukan yang tipikal tradisional kayak jam tangan Swatch gini ya. Jadi ini lebih ke arah sporty, lebih gahar juga. Itu yang gue suka. Gue suka dia punya sunburst nih. Kalau misalnya gue zoom nih ya, sunburst itu cakep menurut gue, rapi juga ya. Dia kayak ada dua macam tekstur di dial. Jadi nggak cuma sunburst yang di tengah gitu, tapi bisa kalian lihat nih. Coba gue zoom lebih deket lagi. Tuh dia ada perbedaan gitu ya. Tuh ada bedanya, jadi ada yang putih, ada yang kayak silver gitu ya. Sama sih sebenarnya warnanya, cuman mungkin teksturnya doang yang beda. Sunburstnya tuh kalian bisa lihat ya. Dan indeks semuanya ini dia di applied gitu ya, jadi cakep banget. Cukup rapi buat di harganya loh. Kalian bisa bayangin harga 200-300 ribuan ini cukup rapi banget ya. Indeksnya di apply kayak gini. Ya overall untuk dial sih gue suka ya. Dia ada fitur tanggal juga ya, hari tanggal. Kayak kalau modul, secara modul dia mirip sama Casio HD600. Coba gue ambil dulu nih. Nah ini Casio HD600. Ini modulnya sih sama gue lihat ya. Kalian bisa lihat deh. Layoutnya sama juga, satu varian HD juga ya. Kayak saudaranya gitu ya, bisa dibilang ya. Ya, gue suka dialnya sih ini. Gue gak gitu suka dial yang ini sebenarnya kalau udah punya yang ini nih. Tapi gue suka bentuk dari jam tangannya ini karena lak dia itu 18 mm, sedangkan ini laknya itu 15 kalau nggak salah, jadi antara 16 di antara 14. Susah buat ganti strap dan ya nggak mungkin gue ganti strap juga sebenarnya sih dengan jam tangan ini gitu. Dan jam tangan ini gue bisa ganti strap 18 gampang banget, pakai NATO dan sebagai rubber masuk aja gitu. Cuman ya dial di sini lebih cakep kok gue bilang sih dibandingin si HDM600 ini nih. Ini juga termasuk Casio yang jam tangannya itu awet baterai ya. Walaupun dia klaim 10 year, tapi ya nggak tahu sih bakal berapa lama. Mungkin lebih lama daripada Casio average biasa yang kayak MQ gitu ya. Ya, standard battery sih. WR dia 100 meter, jadi udah harga segitu udah oke banget lah 100 meter ya kan. HD segala macamnya. Di dalam ada detail-detailnya, Japan movement sebagai dia ada semacam chaptering gitu kalau bisa lihat nih ya. Chaptering di atasnya begitu. Dia agak dome. Resin glassnya agak dome gitu ya. Ya so far gue suka lah sama jam tangan ini gitu. Dia punya lume di indeksnya dan di jarumnya. Tapi yang paling terang itu di jarumnya. Dan bisa gue bilang lumenya itu bagus ya. Lumenya bagus. Bahkan gue giniin pun udah terang banget. Gimana gue matiin lampu nih. Coba nih kita matiin lampu dulu. Tuh kan bisa lihat terang di bagian jarumnya. Dan kebantu karena gue pilih dia yang white dial gini ya. Kalau di malam itu
warna dari si luminous-nya ini dibantu ngenerangin dialnya juga. Jadi ya komplit lah. Kalau di indeks-indeks ini sebenarnya nggak gitu terang sih ya. Kalau di malam hari kadang nggak gitu kelihatan dikit gitu. Tapi yang paling dominan jarum kedua ini nih. Ini bagus banget sih lumnya. Buat harga segini ya menurut gue sih ya udah komplit lah. Kalian dapat 10 battery WR 100 meter dan luminous yang oke gitu. Lumnya mirip-mirip sama yang si jam tangan ini ya, sama-sama HD juga ini. Lumnya mirip-mirip. Cuman ya bedanya ini dia di indeksnya pun juga ada gitu. Kalau untuk material strap, dia ini strapnya ini gue nggak tahu ya cara jelasin strapnya gimana ya. Dia keras. Maksudnya keras itu gue nggak ngerti juga. Keras sama kuat itu kayak di jalur yang sama gitu. Jadi bisa membingungkan sih. Dibilang keras-keras banget sih enggak ya, cuman mungkin ya kuat sih sebutannya ya. Cuman ya oke lah menurut gue strapnya. Gue pengen ganti strap, cuman yang ukurannya segini sih susah nyarinya dan nggak bisa juga diganti kayak itu. Jadi ya strapnya oke-oke aja, nggak ada masalah sebenarnya sih ya. Buckle-nya kan bisa lihat ke Casio gitu. So far semuanya oke-oke nih jam tangan gitu. Kan bisa lihat case back-nya ya. Mirip juga nih sama si Casio ini nih. Tuh. Template tulisannya semuanya ya. Ya so far gue suka sama jam tangan ini nih. Dialnya cakep ya. Ya. Kalau kalian nyari jam tangan di harga 200-300 ribuan yang 10-year battery, WR 100 meter dan dial cakep, luminous juga oke banget ya. Ini jam tangan yang gue bilang sih direkomend banget untuk beli gitu. Selain itu pilihannya apa lagi? Mungkin jam tangan ini kali ya. Ya, kalian bisa pilih antara kedua ini sebenarnya sih. Oh ya, gue juga nyadar dia ada semacam nih, kalian lihat nih, kayak gini-ginian ya di ujungnya. Kayak kalian bisa pindahin si bubar dari si jam tangan ini terus pindahin ke sini. Mungkin bisa kali, coba. Gue nggak tahu deh. Sebenarnya sih gue sayang sih pindahin bubar gini, soalnya bikin dia baret. Dulu begitu pertama kali buka bubar nih kerasnya luar biasa, cuman sekarang udah gampang karena mungkin udah sering gue buka-buka juga kali ya. Coba aja kali ya, kita iseng nih. Kayak nggak bisa deh. Atau bisa, nggak tahu. Sayang sih ntar baret jam tangan, cuman ya kenapa nggak kita coba. Gue rasa nggak bisa deh. Iya, aduh sayang, gue malah baratin jam tangan, kayak nggak bisa. Jadi ya, walaupun kita udah coba ternyata nggak bisa, ya sudah gitu. Dan ya, di jam tangan rekomend untuk dibeli buat kalian yang nyari jam tangan dengan fitur-fitur tadi ya, luminous, hari, 100 meter dan 10-year battery ya. Ya, jam tangan yang gue rasa pakai daily ini cocok juga ya. Fiturnya semuanya tangguh. Ya ini kayak G-Shock versi light gitu sebenarnya sih. Kalian mau pengen jam tangan tangguh kayak G-Shock, cuman versi lebih ringan ya ini jam tangannya 100 meter ya, ada setengah dari water resistant dari G-Shock gitu sebenarnya. Ya, gue nggak punya kayak rekomendasi lain mungkin selain jam tangan ini di harga segitu. Kalau MRW 200H, gue rasa sih secara spek kalah sama jam tangan ini ya, walaupun beda jenis ya. Ya tetap tactical juga sih, cuman di jam tangan ini dia luminous-nya bagus ya, sedangkan di MRW 200H luminous-nya itu lemah banget, gue bilang bahkan nggak kepake. MRW 200H dia ada day date, ini cuman date doang, jadi ya gue sih nggak jadi masalah sebenarnya. 100 meter juga sama, WR-nya sama MRW 200H, jadi ya bisa dibilang ini lebih worth lah daripada MRW 200H gitu. Jadi ya itulah pembahasan gue untuk si Casio apa nih MW600. Ntar kalau ada linknya gue taruh di komentar. Jadi itu ya video pembahasan gue untuk si Casio MW600. Kita bertemu lagi di pembahasan jam tangan lainnya nih.